terima kasih pemirsa masih bersama Cakrawala Malam. Dan sekarang kita sudah ada di segmen Talk Show. Tapi sebelumnya kita ucapkan juga terima kasih nih Akustik Band, Star Acoustic Band. Wow, luar biasa suaranya ya, imut banget. Aduh, kayak mbaknya juga ya. Seperti gemericik hujan di malam hari ini, Star Acoustic. Thank you, Debbie. Ya, dan pemirsa saat ini di studio sudah hadir narasumber kita yaitu 3 trio Libels ini. Oh, bukan ya? Oh. Bukan eranya begitu. Sekarang sudah ada trio kertas. Nah, bicara tentang trio kertas, ada apa dengan kertas ini? Badan bodi mereka nggak kayak kertas ya, tipis gitu, enggak. Tapi ini mungkin kardus bodinya ya, tebel-tebel gitu. Kita kenalan dulu. Kenapa? Ada sendiri ya? Ada sendiri, oke. Kita keep dulu ya yang kardus itu. Nah, sekarang sudah ada di samping kanan saya, sudah ada Adi Cipta R. Wirawan atau lebih dikenal dengan Ca Adi. Selamat malam. Selamat malam. Nah, ini Ca Adi sendiri dikenal sebagai seorang game designer. Nah, kalau biasanya kita kenal sebagai ada profesi fashion designer, kalau ini game designer. Seperti apa lebih lanjutnya? Kita tunggu dulu. Kita kenal lagi di samping kanannya ada Rahmat Priyandoko selaku juga dipanggil Cakmat ya. Ya, Beliau adalah seorang scribble design. Scribble art. Scribble art ya. Oh, jadi beda juga dengan scribble design begitu? Ya, bukan desain art ya. Tapi art ya, baik. Lalu di samping kanan juga ada ini salah satu penulis terkenal di Surabaya karena banyak sekali buku-buku yang diciptakan mengenai kota Surabaya begitu. Historinya, lalu apa saja yang terkenal di dalamnya. Sudah ada Dana Adi atau lebih dikenal dengan Ipung. Padahal baru 2. Oh, baru 2 ya? Kan Bukan yang MC banyak. aku ya? Iya. Halamannya. Iya. Baik. Nah, untuk lebih mengenal lebih lanjut tentang trio kertas ini seperti apa dan kenapa namanya, kita tanya langsung siapa ini yang jadi juru bicara pertama? Home Pimpa. Yang biasa nulis. Karena berhubungan dengan Home Pimpa permainan, kita tanya langsung sebelah kanan ini ada Ca Adi. Kita todong langsung nih. Kenapa ini kok namanya trio kertas? Memang sebenarnya awal mulanya memang sudah tergabung satu profesi atau berbeda profesi menjadi satu atau bagaimana? Jadi awal mulanya kita bertiga ada event yang diinisiasi juga waktu itu dengan Dinas Pariwisata Kota Surabaya. Nah, terus kita kebetulan punya satu kesamaan. Jadi saya dari bikin game ini, Warung Wars. Terus Cakmat ini bikin scribble art. Jadi medianya di kertas. Terus sama Mas Ipung juga nulis buku. Nah, waktu itu di bulan November ya Mas. Hari Pahlawan itu kita akhirnya melaunching kegiatan ini di Tugu Pahlawan. Jadi ada launching bukunya Mas Ipung, Surabaya Punya Cerita, volume 2,5. Terus juga ada pamerannya Cakmat, scribble art. Dan di situ juga bermain board games. Baik, jadi ini bukan boy band ya ternyata ya? Mungkin kepikiran juga. Kepikiran juga sih. bukan boy band mau gantiin smash gitu dewasa. ya? You know me so well gitu. Ternyata bukan ya. Ternyata punya kemampuan masing-masing. Yang satu penulis buku, yang satu mencipta permainan, yang satu lebih ke desain begitu, menggambar. Kalau menggambar hati aku bisa nggak? Bisa. Yes. Masa depan. Oh, lah. Cuman gini aja kan? Iya. Oke, kalau tadi sudah diterangkan ini dengan berbagai profesinya masing-masing. Kalau Ca Adi sendiri sebagai game designer. Nah, permainannya seperti apa? Kita tahu nih, Ca Adi ya, hidup di era digital, apa-apa semuanya sekarang games pun juga IT ya secara digital, anak kecil main pad begitu. Nah, kenapa ini kok menciptakan sesuatu yang berbeda, yang bentuknya wujudnya nyata, padahal orang beralihnya ke digital? Jadi waktu itu ini ada satu event yang diselenggarakan oleh satu media nasional. Yang intinya sih kita harus tiap kota masing-masing, waktu itu Surabaya, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, ada karya dalam bentuk game yang fisik yang itu bisa dibawa ke internasional. Nah, waktu itu ada di 5 kota, kurang lebih ada lebih dari 100 karya board games seperti itu.
Nah waktu itu alhamdulillah akhirnya kita dari Surabaya juara pertama. Wow. Nah juara pertamanya akhirnya diproduksi secara nasional 1000 box bulan Oktober 2015 kemarin. Jadi waktu itu sekalian launching di acaranya ini ya di Surabaya Trio Kertas ini seperti itu. Dan akhirnya sekarang udah dicetak lagi khusus untuk Indonesia Wonderful. Seperti ini ya, ini salah satu contohnya yang tayangan kita simak ini di TV. Ini juga salah satu permainannya. Iya. Oke. Jadi bentuk-bentuk board games yang ada dan ya dimanfaatkannya macam-macam. Jadi sekarang orang kembali ke kehidupan apa ya? Game kalau digital kan semu ya interaksinya. Maya gitu ya, kita bermain dengan orang yang mungkin kadang tidak kita kenal gitu kan, di mana orangnya, kita di sini, begitu. Kalau main musik ini, main kita berempat itu kan seru gitu kan, ada interaksi. Oke, siapa tahu ketemu jodoh di situ kali ya? Kebetulan bisa jadi ya toh? Bisa jadi. Ini kebetulan temanya tentang kuliner Surabaya. Oh, kuliner apa ini namanya? Warung Wars. Warung Wars. Jadi temanya tentang makanan kuliner Surabaya begitu. Oke, kita tanya nih, Starcoustic dulu waktu kecil mainnya apa nih gamesnya? Dulu kalau tahu ada Monopoli. Monopoli, terus ular tangga, Halma, terus Engkle kalau di lapangan kayak Engkle, segala macam lah. Oh gitu. Cuman sekarang jauh lebih berkembang ya permainan. Ini cara mainnya kayak gimana? Sama kayak Monopoli atau sama kayak? Berbeda, jadi mainnya ada fase belanja, terus ada fase memasak. Jadi belanja tuh kita ngumpulin bahan, ada 5 macam bahan, beras, daging, tahu, petis sama sayur. Oke. Nah, tahu campur berarti. Tahu campur. Jadi kulinernya nanti kita harus, misalkan tahu campur itu ada bahannya, ada beras, ada daging, ada sayurnya. Jadi mengumpulkan materi bahan-bahan untuk membuat itu gitu. Kalau kita bisa ngumpulin bahannya, nah kita dapat poin dari tahu campur tersebut. Enaknya. Seru. Nah kalau kaos sendiri di depan ini buatan Cak Mat nih. Nah ini. Apa ini Cak? Ya itu adalah aplikasi dari Scribble Art ke kaos. Gitu. Jadi berupa oret-oretan gitu ya? Iya, berupa oret-oretan yang semrawut lah. Oh, semrawut. Jadi dulu kalau kita waktu kecil ada istilah benang ruwet. Nah ini saya coba munculkan lagi istilah benang ruwet itu ke dalam karya, ke dalam art. Ini inspirasinya apa? Jangan-jangan waktu lagi stres gitu? Ruwet, oh ini contohnya juga ada gambarnya itu yang waktu, Bu Risma, ya, waktu Pak Wisnu. ada pelantikan Bu Risma, itu saya memberi sesuatu untuk beliau. Wah unik ya, ini juga ada gambar orang lagi naik Vespa. Iya. Nah ini dua artis ini sering komen di Instagram. Oke, langganan keren. Sekali. Ya. Ini Rio. Ya ini salah satu apresiasi dari saya ke Rio. Karena berprestasi itu ya. Betul. Nanti Mbak Kiki mungkin bisa. Oh boleh. Ini Ryan Gombal apa gimana ya? Ya kan bisnis kan, ngomongin bisnis kita. Oh bisnis, iya. Oh iya, kegeeran berarti ya tadi. Iya. Kayak itu ya, kayak waktu kembali lagi ke aku kecil biasanya tuh ada uang koin gitu, terus ditempelin di kertas. Terus digesek gitu. Di blat lah, hampir sama gitu ya. Cuman ini juga kalau untuk masih belajaran bisa menggunakan teknik seperti itu. Di tracing, di blat. Cuman ini kalau yang pakai koin itu kan bukan dusel ya, pakai jadi pensil itu dipanjangin terus kemudian dioretan gitu kan. Nah, kalau yang ini yang pensil itu tadi kan agak miring. Kalau yang ini enggak, lurus. Oh, jadi lurus. Ya, jadi bukan jadi miring. membentuk garis. Kalau yang koin itu kan arsir ya. Ini handmade ya? Jadi bukan pakai aplikasi komputer apa Kalau begitu? aplikasi itu hanya sebagai membantu untuk kita misalnya kalau mau diaplikasikan ke kaos terus ke media manapun baru kita menggunakan software. Iya bisa untuk finishing bisa. Kalau misalkan kaos ini kan berarti kan saya kan harus menggambar pakai software komputer kan.
kemudian saya email, saya tujukan ke bagian produksi, dicetak, jadi saya ambil, kirim. Selesai. Wah, jadi memang yang paling sulit kalau handmade itu ya, beda dengan penggunaan komputer. Nah kalau ini, Ipung, ini di bukunya ini apa ini kok ada 2,5 kayak orang lagi beli di pasar nawar-menawar gitu. 2.000, 2,5 gitu. Apa ini? Diambil dong. Kalau yang volume 2 ini sebenarnya tunjukin ke kamera. Sequel ya dari volume yang pertama. Tapi dikasih nama setengah karena buku ini formatnya tuh in-one. Jadi di buku ini ada satu buku tambahan. Di dalamnya itu apresiasi. Kalau tadi Cak Mat ke Rio Haryanto, saya ke almarhum Iqbal Rais. Jadi saya memang sengaja desain buku ini 2 buku dalam 1 buku. Kemudian Iqbal Rais ini kan sebagai salah satu semacam kayak role model ya buat kami yang pelaku kreatif ini. Beliau sudah membuktikan lewat karyanya 10 film nasional hasil buatan beliau, buatan Arek Surabaya, dan nggak banyak orang yang tahu. Wow, kebanggaan tersendiri sebagai arek-arek Surabaya pastinya ya. Ternyata banyak sekali yang berprestasi lahir di tanah Surabaya ini, begitu Ipung ya. Baik, ya kita keep dulu karena ternyata banyak sekali keluar biasaan dari masyarakat di Surabaya dan terbukti dari Trio Kertas ini. Tapi kita simak dulu beberapa pesan-pesan berikut ini.